Pemirsa, sedikitnya 10 orang tewas dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, Sabtu malam. Ya, kecelakaan diduga akibat sebuah bus rombongan SMK asal Depok alami remblong hingga menabrak kendaraan lain dan terguling. Bus pariwisata bernomor polisi AD 7524OG yang membawa 57 penumpang terguling setelah mengalami kecelakaan di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu malam. Bus rombongan SMK Lingga Kencana asal Depok ini hendak pulang setelah merayakan perpisahan. Sejumlah korban kondisinya tertimpa badan bus. Warga sekitar yang berada di lokasi pun berupaya mengevakuasi korban dari bus untuk dibawa ke rumah sakit setempat. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika bus dari arah Bandung menuju Subang diduga alami remblong dan menabrak sejumlah motor serta minibus. Itu ya Pak, ya. Hah? Rem nablong katanya. Dari atas bus, Dari atas, terus nabrak apa lagi? Nabrak mobil itu tuh, mau dibanting ke kiri, karena itu mobil itu langsung motor, ada motor berapa orang. Menurut saksi ini masyarakat sekitar, mereka sudah pada menjerit beberapa meter sebelum ke sini. Nampaknya sudah diketahui ini remblong diduga. Menabrak apa lagi? Menabrak apa yang ditabrak? Yang tertabrak tadi sebuah mobil, satu unit mobil ya, mobil tak kalau misalnya di depan sana. Kemudian ada beberapa motor. Sedikitnya 10 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sejumlah ambulans pun dikerahkan mengevakuasi korban tewas dan korban luka ke rumah sakit. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sebuah pabrik narkoba yang memproduksi ganja dan ekstasi digerebek polisi di sebuah villa di Badung, Bali. Diduga pabrik ini dioperasikan oleh jaringan narkoba yang terdiri dari para WNA. Sebuah villa di Jalan Pemelisan Agung, Gang Anggrek, Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali, digerebek polisi lantaran diduga menjadi tempat produksi narkoba. Di lokasi, polisi menemukan berbagai peralatan untuk membuat narkoba jenis ganja dan ekstasi. Kondisi dalam villa juga sudah diubah menjadi kebun ganja hidroponik. Diduga komplotan di balik pabrik produksi narkoba ini didalangi para warga negara asing. Diduga mereka memanfaatkan situasi sekitar yang dipenuhi turis asing untuk membuat warga tidak curiga. Nanti dari Mabes sendiri yang akan melakukan konferensi pers ya, demikian. Jadi memang benar itu ada di Kuta Utara, dan Jadi TKP itu. untuk awalnya memang demikian. Itu dua lokasi, dua TKP atau seperti apa? Atau Mohon maaf, nanti lebih jelasnya, lebih rinci dan sebagainya. Saat ini, polisi masih terus menyelidiki jaringan di balik pabrik narkoba itu. Kasusnya masih ditangani pihak Polres Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah milik warga di wilayah pesisir Kota Pasuruan, Jawa Timur rusak parah akibat ledakan dahsyat hingga menewaskan 1 orang. Hasil olah TKP polisi, sumber ledakan diduga kuat dari bom ikan atau bondet. Sejumlah warga panik berhamburan keluar usai terjadi ledakan keras di Rumah Macung, warga Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat malam. Rumah milik nelayan tersebut temboknya jebol hingga nyaris ambruk di bagian belakang. Pasca ledakan, anggota Cihandak Polda Jatim, tim Lafor Polda Jatim dan Inafis Polres Pasuruan Kota langsung menyisir lokasi kejadian. Saat penyisiran, petugas menemukan 1 jenazah korban dalam kondisi hancur. Diduga adalah Macung, pemilik rumah. Hasil olah TKP, petugas juga menemukan black powder dan arang. Namun, tim gabungan tidak menemukan alat peracik bondet seperti detonator dan potasium. Diduga kuat sumber ledakan dari bom ikan yang akan digunakan untuk mencari ikan di laut. Itu izin sama istrinya untuk dibelikan solar, di mana yang bersangkutan akan melaut. Baru 10 menit di gudang tersebut. Selain rumah Macung, atau puluhan rumah warga rusak terkena ledakan dahsyat tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan bom ikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, sekelompok debt collector atau penagih hutang nekat menghentikan kendaraan wisatawan yang tengah berlibur di kota Yogyakarta. Aksi para penagih hutang itu pun viral di media sosial. Viral, sebuah video yang memperlihatkan oknum debt collector menghadang mobil wisatawan di Tegalrejo, kota Yogyakarta, berawal dari satu mobil yang dihadang oleh sekitar 6 orang yang menaiki mobil dan sepeda motor di tengah jalan. Setelahnya, satu orang oknum menyodorkan beberapa tunggakan dan berniat menarik paksa mobil wisatawan tersebut. Pemilik kendaraan melawan lantaran mengaku merasa tidak ada tunggakan dan memiliki surat lengkap kendaraan yang dinaiki. Wisatawan pemilik kendaraan mobil kemudian melaporkan ke Ditlantas Polda DIY untuk memastikan surat kendaraan yang juga dibawa pihak debt collector. Hasil penyelidikan, polisi mengakui terdapat surat BPKB ganda yang dibawa pemilik kendaraan dan kelompok penagih hutang. Mobil itu juga tercatat oleh pihak jasa keuangan menunggak angsuran selama 11 bulan. Saya atas nama pribadi dan mewakili teman-teman semua memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Yogyakarta, terlebih untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami minta maaf dan ke keluarga pada pihak yang pembawa unit. Kami berharap kami lebih profesional ke depannya. Kemudian terjadi cekcok mulut antara 6 orang ini dengan pembawa mobil Brio yang dari Sumeneb, Madura. Kemudian setelah terjadi cekcok mulut ternyata ada 2 BPKB dari finance memberikan tugas kepada 6 orang ini karena sudah terlambat 11 bulan. Kelompok penagih hutang akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan prosedur untuk menarik kendaraan di tengah jalan. Sementara polisi masih menyelidiki terkait surat kendaraan yang ternyata ganda. Dari Yogyakarta, Gali Ayus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan peralatan mainan di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, ludes di lahap si Jago Merah. Gudang penyimpanan peralatan mainan di wilayah pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang, terbakar Sabtu sore. Kebakaran terjadi saat para pekerja sedang libur sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Api berhasil dipadamkan hampir 2 jam dengan terjunkan 4 unit mobil damkar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kasus kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Diduga alami remblong, sebuah truk molen seruduk sebuah mobil, tiang listrik hingga tembok rumah warga di jalur Semarang Solo, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tunggal dialami sebuah truk molen di jalur Semarang Solo. Tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, Langensari, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat truk melaju kencang dari arah Semarang menuju Bawen. Saat melintasi lokasi kejadian, truk tiba-tiba nyelonong hingga akhirnya menabrak sebuah mobil yang terparkir di depan minimarket, tiang listrik, dan tembok rumah warga. Kencangnya benturan membuat mobil bernomor polisi H1679 KFU mengalami ringsek di bagian belakang, tiang listrik nyaris ambruk, dan sebagian bangunan rumah warga roboh. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong. Pemirsa, aksi pencurian di sebuah toko kosmetik di Jalan Raya Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku masuk dengan menjebol tembok kamar mandi. Dalam rekaman CCTV, seorang pencuri nampak masuk menyelinap ke dalam sebuah toko galeri kosmetik di Jalan Raya Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Pelaku yang menggunakan penutup hijab itu mengambil sebagian barang kosmetik dan dimasukkan ke dalam kantong. Aksi pelaku diketahui setelah pemilik toko kaget melihat gerainya berantakan keesokan paginya. Bahkan kondisi kamar mandi toko didapati bolong, serta bekas kantong polybag tercecer di lokasi.
Diduga pelaku masuk ke dalam toko dengan cara menjebol tembok dinding kamar mandi. Jumlah barang yang berhasil digasak pelaku harganya mencapai lebih dari 25 juta rupiah. Dia lihat rak-rak itu udah pada kosong, terus dia ke kamar mandi untuk ngecek, ternyata memang sudah barang-barang yang mahal di sini kan tertera harganya ya. Dari video CCTV juga kelihatan kayak dia tuh milih-milih dulu gitu barang-barangnya yang mahal, dia ambil, dia masukin ke kantong yang udah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku, lantaran khawatir aksi serupa akan menyasar toko yang lain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, aksi emak-emak mencuri susu kaleng di minimarket di Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dua emak-emak memasukkan hasil curian 3 kaleng susu formula ke dalam rok. Dalam rekaman kamera pengawas minimarket menampilkan 2 orang mak-mak sedang melakukan aksi pencurian di sebuah minimarket di Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Seorang mak-mak yang mengenakan jilbab dan masker dengan cepat memasukkan sekaleng susu ke dalam roknya. Tak lama kemudian, mak-mak yang lain melakukan aksi serupa, memasukkan sekaleng susu ke dalam baju terusannya. Terekam, kaleng susu tersebut tampak langsung hilang setelah dimasukkan ke dalam rok. Bak masuk ke dalam kantong ajaib Doraemon. Usai mengambil 3 kaleng susu, kedua mak-mak tersebut langsung keluar tanpa membayar lagi ke kasir. Aksi pencurian yang dilakukan mak-mak ini pun viral di media sosial. Kerugian minimarket mencapai sekitar 1 juta rupiah. Informasi dari karyawannya, jadi memang benar tadi malam itu ada pencurian 3 kaleng susu yang diduga dilakukan oleh 3 orang. Kasus pencurian ini belum dilaporkan pihak minimarket ke polisi. Namun karena video viral, petugas polisian langsung mengecek lokasi dan melihat rekaman kamera pengawas guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, Ainus melaporkan. Pemirsa, terlibat kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis ganja. 2 aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi Gambles menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin lanjutan di ruang Dokas Polres Jakarta Barat. Hasil dari kesehatan Epy Kusnandar masih membutuhkan istirahat. Epy Kusnandar tampak lesu dan hanya terdiam seusai menjalani tes kesehatan terkait dugaan penyalahgunaan ganja di Mapolres Metro Jakarta Barat Sabtu. Epy Kusnandar dan Yogi Gambles keluar dari ruang bidokes dengan tangan masih terborgol. Epy yang mengenakan jaket berwarna hijau hanya tertunduk dan sesekali melirik ke kanan kiri. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan tes urin lanjutan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Epy Kusnandar masih membutuhkan istirahat, sementara Yogi Gambles dalam kondisi sehat. Polisi pun masih mendalami motif dari penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kedua aktor sinetron ini. Dan untuk hasilnya masih perlu banyak istirahat nih Kang Epy ya. Motifnya masih kita dalamin, masih diperdalam dulu. Kita masih punya waktu 3x24 jam dari hari pertama kali kita amankan. Nanti lebihnya akan disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release. Ya, terhadap kesehatan keseluruhan lah, fisik udah. Tapi tadi ada tes urin juga enggak? Iya, ada tes urin dan segala macam. Usai menjalani tes kesehatan dan tes urin lanjutan, 2 aktor sinetron Epy Kusnandar dan Yogi Gambles yang terlibat kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba jenis ganja kembali diperiksa di ruang Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Berisik hingga mengganggu kenyamanan warga. 10 muda-mudi yang tengah asyik berpesta minuman keras diamankan polisi ke Mapolsek. Dari TKP, polisi mengamankan botol sisa miras serta speaker musik sebagai barang bukti. Menanggapi laporan masyarakat terkait adanya sekelompok muda-mudi yang berisik saat menggelar pesta ulang tahun dengan pesta minuman keras di sebuah kosan di Jalan Bau Mangga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang, Kota Makassar langsung mendatangi TKP.
Dari TKP polisi mengamankan sedikitnya 10 muda-mudi yang tengah asik duduk sambil menikmati minuman keras botolan. Panit 1 Resmob Polsek Panakukang, Ibda Munawir, membenarkan pihaknya telah melakukan pembubaran pesta miras di lokasi tersebut. Dengan adanya laporan masyarakat bahwa sedang ada pesta miras dilakukan beberapa pemuda-pemudi di salah satu tempat kos. Berdasarkan dari informasi tersebut, kami langsung menuju TKP, dan pada saat kami di sana kami menemukan atau mendapatkan 10 pemuda-pemudi yang melakukan pesta miras, di mana barang bukti yang kami amankan ada 4 botol minuman, 1 speaker. Selanjutnya ke-10 muda-mudi ini digiring ke Mapolsek Panakukang dengan menggunakan mobil patroli. Guna menjalani proses pembinaan di Mapolsek, lalu dipulangkan setelah orang tua mereka datang menjemputnya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bone Ainus melaporkan. Pemirsa, salah satu tangkapan operasi Sikat Agung 2024, Polda Bali mengamankan 1 WNA berkewarganegaraan Prancis yang melakukan pencurian sepeda motor. Terduga pelaku berdalih di negaranya adalah wajar jika properti yang ditinggal dalam kondisi tidak aman diambil atau digunakan orang lain. Seorang warga negara asing asal Prancis diamankan petugas kepolisian daerah Bali dalam operasi Sikat Agung 2024 lantaran diduga mencuri 1 unit sepeda motor milik seorang warga. Pelaku nekat melancarkan aksinya saat kunci sepeda motor korban tertinggal di sepeda motornya. Berdasarkan pemeriksaan sementara petugas kepolisian, pelaku berinisial VPCD 22 tahun mengambil 1 unit sepeda motor yang diparkir korban dengan kunci masih menggantung di Desa Cungut Batu, Nusa Penida, Kelungkung. Tersangka berdalih di negaranya, properti yang ditinggalkan di tempat umum tanpa pengamanan dianggap tidak bertuan dan boleh digunakan. Namun tersangka merubah tampilan kendaraan dengan menghilangkan stiker, memotong sayap belakang, serta mengganti plat kendaraan, sehingga proses hukum tetap berlanjut. Nah, yang membuat kami punya keyakinan tetap untuk melakukan penindakan adalah ada semacam keinginan untuk merubah bentuk atau menghilangkan identitas kendaraan itu. Makanya perkaranya. Dari operasi Sikat Agung yang digelar sejak 25 April hingga 10 Mei 2024, Polda Bali berhasil mengungkap 70 kasus target operasi dengan 75 tersangka, serta kasus bukan target operasi sebanyak 45 kasus dengan 61 tersangka. Operasi ini merupakan bagian dari upaya pengamanan World Water Forum Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Tangerang menyebabkan ratusan rumah di Kampung Pabuaran, Karawaci, kota Tangerang terendam banjir. Buruknya saluran menyebabkan banjir kian memburuk. Ratusan rumah di Kampung Pabuaran, Karawaci, kota Tangerang Sabtu sore terendam banjir. Banjir dengan ketinggian berkisar antara 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan ketinggian air mencapai ke dalam rumah warga. Banjir ini diakibatkan curah hujan yang tinggi sejak Sabtu pagi. Apalagi buruknya saluran drainase di wilayah tersebut membuat air tidak lancar mengalir. Meski air telah memasuki rumah, namun warga memilih bertahan di lantai 2 dan tidak mengungsi. Setelah selama lagi dari menimbulkan kebanjiran, dan yang mengalami banjiran di wilayah kami itu 2 RT, itu sekitar 200 rumah ya, yang terendam sekitar ketinggian 50 cm. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera membuka saluran air dan membersihkannya dari tumpukan sampah agar air dari permukiman mereka mengalir lancar. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Pemirsa, hingga Sabtu pagi, banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter masih memutus akses jalan lintas provinsi yang berada di Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Akibatnya, pengendara yang hendak melintas terpaksa harus tinggal berhari-hari lantaran banyaknya kendaraan yang mengantri di sepanjang jalan.
Antrian kendaraan tak terhindarkan setelah banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter memutuskan akses jalan lintas provinsi yang berada di Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir disebabkan luapan Sungai Landawe akibat guyuran hujan selama sepekan terakhir. Kondisi ini membuat para pengendara tak bisa melintas. Bagi pengendara yang ingin melanjutkan perjalanan, terpaksa harus membayar jasa rakit darurat atau pincara sejauh 700 meter. Untuk kendaraan roda 4 dikenakan biaya Rp500.000 dan untuk roda 2 harus membayar Rp50.000 hingga Rp100.000. Sementara bagi kendaraan berat atau truk terpaksa harus berdiam dan tinggal berhari-hari di jalan raya sampai banjir benar-benar surut. Hal ini pun dikeluhkan para pengendara yang hendak ke wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Berapa lama mengantri di sini? Kalau yang dari hari Senin ke sini tuh nggak lama ya, paling 3 mobil tuh. Nah, yang kemarin mau balik Morowali, ada jam 2 sudah ngantri. Ini rencana mau bawa apa, Bang? Bawa spare part aja, spare part alat mobil. Bayar berapa tuh, Bang? Bayar berapa? Yang kemarin sih 600, yang di sini. Nah, sekarang nggak tahu berapa. Kondisi banjir yang memutuskan akses jalan ini membuat sebagian daerah terisolir. Warga dan pengendara berharap pemerintah segera mencari solusi untuk bisa melakukan pembenahan jalan. Apalagi jalur ini merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar berhasil menangkap seekor ular king cobra sepanjang 3,5 meter yang masuk ke rumah dapur warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular berbahaya tersebut akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Menggunakan alat penjepit, tim rescue damkar berusaha mengevakuasi seekor ular king cobra yang bersembunyi di bawah kulkas di dapur rumah warga di Jalan Bakung Merang, Kelurahan Tanjung Pinang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski ular berbisa tersebut sempat melawan, namun setelah setengah jam, ular sepanjang 3,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap. Keberadaan ular king cobra pertama kali diketahui oleh ibu pemilik rumah yang hendak mandi melihat ular keluar dari teralis rumah tetangganya dan masuk ke dapur rumahnya. Waktu mau mandi, sambil pakaian di belakang, ularnya keluar dari teralis tetangga sebelah. Kemudian saya lari masuk ke dalam, baru saya ingat saya harus kunci pintu, saya lari lagi, saya kunci, rupanya ularnya sudah masuk ke dalam dapur. Ular king cobra Kalimantan dengan warna hijau daun, dengan panjang 3,5 meter dengan besar 1 inci, dengan butuh waktu 30 menit dapat mengevakuasi 1 ekor ular king cobra Kalimantan. Ular king cobra selanjutnya akan dilepas liarkan ke daerah hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang dimanfaatkan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka bersama keluarga ke objek wisata Lembang Park Zoo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gibran dan anaknya memberi makan bayi harimau dan keliling kampung satwa. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka berlibur di kawasan objek wisata Lembang Park and Zoo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bertepatan dengan momen libur panjang. Bersama istri, 2 anaknya dan mertuanya, Gibran menikmati suasana dan melihat satwa di Lembang-Lembang. Selain ke Bird Aviary, Gibran dan anaknya juga memberi makan bayi harimau dan gajah. Kehadiran anak Presiden Joko Widodo ini pun menjadi pusat perhatian pengunjung. Di sini ternyata betul mereka datang, saya ajak keliling di sini, kasih feeding harimau, benggala, terus ke Big Bird Aviary, kemudian feeding gajah. Setelah itu ikut sholat Jumat di Lembang Park and Zoo, gitu kan, sudah ada ibadah sholat Jumat. Antusiasnya hampir setiap lewat, Pak Gibran, gitu, foto yuk, foto.
Diketahui ini merupakan kali pertama Gibran mengunjungi tempat wisata Lembang Park and Zoo. Diharapkan kehadiran wakil presiden terpilih ini dapat mendongkrak pariwisata di kawasan objek wisata Lembang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Libur panjang yang bersamaan dengan akhir pekan, kemacetan parah terjadi di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan juga tumpah ruah menikmati suasana Malioboro. Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dalam libur panjang yang bersamaan dengan akhir pekan Sabtu ini. Jalur masuk menuju Jalan Malioboro seperti Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali dipadati oleh ribuan kendaraan sehingga kemacetan pun tak terhindarkan. Sementara itu ribuan wisatawan juga memenuhi kawasan wisata Malioboro. Di teras Malioboro 2 yang menjadi sentra oleh-oleh wisatawan memenuhi toko yang ada hingga warga kesulitan untuk bergerak. Wisatawan mengaku datang ke Yogyakarta dalam rangka liburan. Mereka juga antusias mengunjungi Malioboro karena ingin menikmati suasananya yang khas. Sini dalam rangka liburan weekend. Liburan ini. Dan kalau libur selalu ke Malioboro ini Mas? Ya enggak Pak. Enggak mesti ini pas kepingin ke Malioboro aja. Gimana menurut Mas Malioboro? Ya bagus. Suasananya atau apa itu? Sementara itu, sistem satu arah diterapkan kepolisian agar tidak terjadi kemacetan panjang di dalam kota Yogyakarta. Diperkirakan kepadatan wisatawan di Yogyakarta akan terus terjadi hingga Senin mendatang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung memadati kawasan Pantai Lagun Ancol untuk mengisi waktu akhir pekan bersama keluarga. Keramaian pengunjung pun berlangsung hingga malam hari. Ya, Ancol masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya untuk menghabiskan akhir pekan panjang ini. Terpantau di kawasan Pantai Laguna Ancol, masyarakat ini berbondong-bondong untuk datang untuk sekedar menikmati kawasan pantai, kemudian piknik bersama keluarga dan juga bermain pasir. Kemudian ada juga aktivitas lainnya yang dilakukan oleh para pengunjung di kawasan Pantai Laguna Ancol ini, mulai dari bersuah foto, kemudian yang terbaru adalah pengunjung bisa menyewa sepeda listrik yang disediakan oleh pengelola Ancol untuk nantinya para pengunjung ini bisa berkeliling Ancol dengan menggunakan sepeda listrik. Dan memang untuk aktivitas pengunjung ini diperkirakan akan terus meningkat pada akhir pekan ini selama masa libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Yang mana pada hari Kamis yang lalu ini tercatat 45.000 pengunjung ini hadir di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dan jumlah itu diprediksi akan terus meningkat pada hari Sabtu dan juga Minggu akhir pekan ini. Masyarakat diimbau untuk membeli tiket melalui online karena untuk menghindari kepadatan di pintu masuk. Sementara itu masyarakat yang datang juga diimbau untuk menggunakan transportasi umum untuk menghindari kepadatan yang terjadi di dalam kawasan wisata Ancol. Untuk itu, para pengelola juga menyediakan bus warawiri bagi para pengunjung yang datang menggunakan transportasi umum. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, M. Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pelajar beraksi dalam lomba keterampilan baris berbaris yang digelar di SMA Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan. Ya, dengan kostum unik, mereka menampilkan kekompakan dan kreativitas dalam baris berbaris. Ratusan pelajar dari 24 SMP dan 24 SMA se-Indonesia menampilkan aksi baris berbaris di SMA Lab School Kebayoran, Jakarta Selatan. Mereka mengikuti ajang lomba keterampilan baris berbaris Sky Nation 2024. Mengusung konsep The History of Nusantara Sumpah Palapa, para pelajar tak hanya menampilkan kreasi formasi modern, tapi juga mengenakan kostum-kostum yang menarik. Ini dari mana nih? Dari SMP 31. Oke, boleh yel-yelnya dulu dong biar semangat. 1, 2, 3. Sri Kandi, Sparta. Keren
banget nih. Ini konsep bajunya apa nih Aira nih? Kita konsepnya sebenarnya pengen centil ya. Jadi kita pakai ada korset juga, terus ada pitanya juga, terus make upnya juga pink-pink, merah-merah lucu ya. Jadi kayak gitu. Kalau untuk persiapan latihannya nih teman-teman berapa lama di sini? Sekitar 3 atau 2 mingguan. 2 mingguan ya. Kegiatan ini bertujuan membuat siswa belajar memimpin dan dipimpin, meningkatkan konsentrasi dan kekompakan, disiplin, kerjasama, dan persahabatan. Terkait bahwa Indonesia terbangun dari sebuah sejarah panjang yang dulunya kedaerahan terpecah-pecah, kemudian sekarang bisa bersatu. Lalu ini idenya menyatukan sekolah-sekolah para generasi muda di seluruh Nusantara, utamanya Jabodetabek. Ajang yang digelar setiap tahun ini diharapkan dapat memacu semangat dan kreativitas para pelajar. Dan juga tak heran ini mereka perlu waktu yang cukup lama untuk latihan karena perlu konsentrasi yang tinggi untuk kompak satu sama lain. Saya mau nonton lagi ya karena seru sekali. Dari Jakarta, Jelamia Aulia, Irham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, Yogyakarta selain terkenal akan berbagai destinasi wisata, Yogyakarta juga dikenal memiliki beragam kuliner legendaris. Ya, Warung Brongkos Handayani salah satunya. Kuliner yang berlokasi di selatan alun-alun Kidul, Yogyakarta ini berdiri sejak 1975. Jalan-jalan ke kota Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika belum berkunjung ke sebuah warung brongkos legendaris. Nasi brongkos andalannya juara di hati pelanggan. Warung brongkos yang berdiri sejak tahun 1975 ini menjadi favorit warga lokal maupun para wisatawan. Sedapnya sajian nasi brongkos berasal dari perpaduan rasa telur bebek, tahu, kacang merah, dan koyor sapi. Telur yang digunakan pun merupakan telur bebek bercita rasa gurih. Warung yang kini dijalankan generasi kedua keluarga mewariskan rasa brongkos yang khas dengan berbagai menu lauk yang bervariasi seperti tahu dan tempe bacem. Meski tampak sederhana, namun rasa yang ditawarkan selalu melekat di hati. Tidak heran warung ini tidak pernah sepi pembeli. Sajian nasi brongkos paling pas disantap dengan es campur dari tape, kelapa muda, santan, serta sirup. Semakin menambah kelezatan. Brongkos itu bumbunya persis rawon ya, cuman kalau rawon kan nggak pakai santan, kalau brongkos pakai santan. Jadi cuman itu. Terus isinya kalau koyor, kalau rawon kan daging tok, kalau brongkos tahu, telur sama kacang telur. Tapi ini manisnya masih bisa diterima. Terus pernah coba di tempat lain, kayaknya ya memang kalau enak ya terus di sini ya. Untuk menikmati sajian nasi brongkos, cukup merogoh kocek dimulai dari Rp13.000. Pelanggan bisa menemukannya di dekat alun-alun Kidul, Yogyakarta. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Timnas U23 Indonesia sudah sampai di Indonesia setelah menyelesaikan perjuangan di Piala Asia U23 2024 dan juga Playoff Olimpiade 2024. Ya, kedatangan mereka pun disambut para supporter yang bangga dan tetap mendukung Timnas U23. Timnas U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu pagi dengan menggunakan pesawat Qatar Airways. Pelatih Sintayong dan skuad Timnas U23 Indonesia disambut dengan kalungan bunga. Di depan bus yang membawa Timnas U23 Indonesia, puluhan supporter juga menyambut meriah dengan menyanyikan sejumlah chants. Pelatih dan para pemain Timnas pun berterima kasih pada PSSI, pemerintah dan masyarakat Indonesia yang antusias mendukung Timnas. Menyanyikan kesempatan ini karena ini kesempatan satu kali, mungkin kalau di tahun saya ini satu kali seumur hidup. Bahkan ini sebenarnya kita sedikit kecewa, tapi senang karena kita udah mencapai target yang diusahakan. Mungkin 4 besar itu adalah target terbaik itu. Memang direncanakan hadir, agendanya atau seperti apa, Bang? Itu kalau kata Pak Erik, dia surprise banget. Ingat loh, ini pertama U23.
Dan ini playoff. Playoff apa sih gitu ya? Artinya kan ini dari semua negara udah masuk, tinggal terakhir nih. Sebelumnya, Timnas U23 harus menerima kenyataan gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris dan menyandang status peringkat keempat setelah menjalani laga play-off Olimpiade 2024 kontra Guinea. Dari Tangerang dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dari informasi haji, jemaah calon haji kloter 1 dari Jakarta Barat dan kloter 2 dari Banten melakukan persiapan sebelum berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta. Para jamaah melakukan cek kesehatan terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede. Ratusan jemaah calon haji gelombang pertama, rombongan kloter 1 dan kloter 2 yang berasal dari Jakarta dan Banten mengikuti serangkaian persiapan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Kloter 1 dan kloter 2 ini diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari. Kloter 1 dijadwalkan diberangkatkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dan kloter 2 pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Penyelenggaraan haji tahun ini masih mengusung tema Haji Ramah Lansia. Besarnya jumlah lansia yang masih mendominasi menjadi perhatian petugas. Seluruh jemaah calon haji pun melakukan cek kesehatan dan pemeriksaan dokumen keberangkatan. Anggota dari lansia itu kami filter siapa yang membutuhkan kursi roda, nanti kita antarkan pendaftarannya sampai ke gedung penginapan. Sekarang ini adalah proses untuk pemberangkatan boarding nanti ke gedung Aula Serbaguna 1. Insya Allah, alhamdulillah ya, senang banget akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Tentunya ya bersyukur sama Allah dikasih umur, dibilang masih muda ya kalau untuk 35. Adapun pemberangkatan jemaah haji Indonesia untuk gelombang pertama dijadwalkan akan diberangkatkan pada 12 hingga 23 Mei 2024. Sementara pemberangkatan gelombang kedua akan berlangsung pada 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Irian Syah, iNews melaporkan. Kantor Urusan Haji Indonesia di Madinah siap melayani jemaah calon haji. Ya, 437 PPIH siap melayani dan membantu para jemaah calon haji. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah atau Daker Madinah yang berada di kawasan Jalan Asy-Syuhada dengan jarak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi. Di sini nantinya pelayanan jemaah haji Indonesia akan dipusatkan satu atap dan terpadu, di mana akan ada 13 layanan pokok dan fungsi yang akan dijalankan oleh sekira 437 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun ini. Di sini layanan yang ada diantaranya adalah perlindungan jamaah, pelayanan jamaah lansia, pendampingan jamaah lansia, transportasi, akomodasi, hingga sekretariat. Kesemua layanan itu ditujukan untuk membuat kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia sehingga ketika menjalankan ibadah haji bisa khusyuk dan merasa seperti di rumah sendiri. Dan bagi Anda jamaah haji Indonesia diharapkan atau diimbau, mengingat cuaca di daerah Madinah saat ini cukup terik, ketika siang menyapa sekira 40-an derajat Celcius, harap menyiapkan beberapa hal untuk dibawa sejak dari tanah air, diantaranya masker, kacamata, payung, serta tabir surya, sehingga panasnya udara di kota Madinah ini tidak mengganggu kenyamanan Anda dalam beribadah. Dari Madinah, Arab Saudi, Sudar Fadli, iNews melaporkan. Seorang nenek yang mengabdikan dirinya sebagai guru ngaji di Kota Bobau, Sulawesi Tenggara, akhirnya bisa mewujudkan niat sucinya untuk pergi berhaji di tahun ini. Uniknya, nenek yang tinggal sebatang kara ini menabung uang dari gaji sebagai guru ngaji di bawah bantal dan kasur yang ada di dalam kamarnya. Mengajar mengaji anak-anak di Kelurahan Waromo Sio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara inilah keseharian yang dilakukan Nenek Hasina di usianya yang menginjak 72 tahun. Setiap pagi dan sore rumah Nenek Hasina didatangi oleh puluhan anak-anak di sekitar rumahnya untuk datang belajar mengaji.
Namun siapa sangka dari hasil mengaji sejak 50 tahun silam, ia tabung. Nenek Hasina bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa berhaji tahun ini. Selama bertahun-tahun tidak pernah mematok iuran ngaji kepada anak didiknya. Namun orang tua secara sukarela yang memberikan uang ke Nenek Hasina. Uniknya, uang tersebut ditabung di bawah kasur di kamarnya. Setelah terkumpul sebanyak 25 juta rupiah, barulah Nenek Hasina mendaftar ke kantor agama Kota Bau-Bau untuk mendapatkan kursi. Dan setelah penantian selama 12 tahun, tepatnya di tahun 2024, nama Nenek Hasina akhirnya keluar sebagai peserta haji tahun ini. Ya Allah, dia kabulkan saya apa punya rencana. Iya. Ini begitu saya tidak ada. Tidak rasionalnya kalau kita pikir. Nah, itu mendaftar haji uangnya dari mana? Saya tahu. Uang itu nih, uang haji mengaji itu, hasil mengaji itu. Oh, ditabung ya, Ina? Iya, tabung. Rencananya Nenek Hasina akan diberangkatkan tanggal 5 Juni 2024 bersama 141 jemaah calon haji Kota Bau-Bau dari Bandara Beto Ambari, Bau-Bau menuju ke Bandara Hasanuddin Makassar. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan.